Iya. Ada satu pernyataan yang fenomenal yang keluar dari Wakil Ketua Umum Anda, Bang Jazilul, Gus Jazilul, soal ini persoalan karena kandidatnya tidak laku dijual. Itu merujuk pada Ridho, ya kan? Benar karena Ridhonya tidak laku dijual di Jakarta. Itu menurut saya cambuk buat DPW-DPW. Kalau memilih calon jangan calon yang nggak laku. Hanya berbicara untuk Ridho. Bukan hanya Ridho salah satunya. Ya kalau termasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah, KPU Provinsi Jakarta pada akhirnya mengumumkan hasil rekapitulasi di mana pasangan Pramono dan Rano menjadi pemenang di Pilgub DKI 2024 dengan mendapatkan hasil suara 50,07. Nah, ada hal yang menarik yang terjadi pada acara di Metro TV yang bertajuk kontroversi, di mana pembawa acaranya bertanya apakah memang benar kalau memang RK Suswono ini tidak laku dijual. Nah, hal ini akhirnya dikonfirmasi oleh salah satu utusan dari Partai Kebangkitan Bangsa yang menjadi salah satu pengusung dari RK Den Suswono. Nah, bagaimana jawabannya? Mari kita simak berikut ini. Ada satu pernyataan yang fenomenal yang keluar dari Wakil Ketua Umum Anda, Bang Jazilul, Gus Jazilul, soal ini persoalan karena kandidatnya tidak laku dijual. Itu merujuk pada Ridho, ya kan? Benar karena Ridhonya tidak laku dijual di Jakarta. Begini Mbak Silvi, pemilu itu pilkada seluruh Indonesia di 38 provinsi, 500 lebih kabupaten kota. Jangan semuanya itu dianggap ke Jakarta. Ini Gus Jazilul itu bicara seperti itu menurut saya cambuk buat DPW-DPW. Kalau memilih calon jangan calon yang nggak laku. Jangan semuanya dibuang ke Jakarta. Itu cambuk. Cambuk buat Bang Hasbi dong DPW. Buat saya ketua DPW di Jawa Barat, mungkin di Jawa Tengah. Bukan untuk Ridwan Kamil. Ini kan semua dianggap ke Jakarta, muaranya ke Jakarta. Seakan-akan Indonesia kecil, ini Indonesia hanya Jakarta. Enggak, itu wilayah-wilayah lain. Jadi maksudnya bukan hanya berbicara untuk Ridho. Bukan hanya Ridho salah satunya. Ya kalau termasuk se-Indonesia. Se-Indonesia. Saya bantuin, beliau usulnya Anies kok di awal. Pilkada sosok calon itu sangat menentukan juga. Kalau yang dijual tidak laku, mau apa? Ini ekspresi yang sudah pasrah ya, Bang Hasbi, kalau pernyataannya sudah begini. Mau apa lagi? Iya. Jadi sudah terimakah dengan hasilnya? Gus Jazilul ini mungkin seperti ini. Kalau menurut saya mungkin karena dia ketua fraksi saya sering berdiskusi dengan beliau. Faktor kemenangan pilkada itu bukan hanya partai. Faktor calon sangat menentukan. Mungkin kalau Pak Mardhani kemarin jadi wakil dari Pak RK lain cerita, mungkin pemenang hari ini, Mbak. Atau saya jadi gubernurnya Pak Mardhani jadi wakil, mungkin kita mengalahkan Pak Pram hari ini di putaran pertama. Itu sudah diusulkan oleh PKB sebetulnya. Istilahnya mungkin seperti itu. Iya kan? Gimana tuh Bang Mardhani, apakah betul ada kesalahan pemilihan orang, sosoknya? Atau emang karena seperti kata Bang Mardi bilang, sudah habis logistiknya pada saat Pilpres dan Pileg? Yang pertama tentu Pileg beda sama Pilkada. Pilkada lebih dekat dengan Pilpres, atau nanti lebih bisa diluruskan. Arti figur. Yang kedua, saya melihatnya tidak bisa di ruang vakum ya. Kang Emil paling baik ya di Jawa Barat. Bahasa sederhana merem juga menang. Tapi karena ternyata beliau diplot masuk ke sini, timbullah beragam hal. Saya berapa kali bareng Kang Emil dan saya mengakui kapasitasnya, leadershipnya, manajemennya, kerendah hatiannya. Ya. Tetapi memang Jawa Barat ke Jakarta kayak Jackmania sama Viking gitu loh. Ya ada semacam. Jadi buat saya ketika Kang Emil ke sini beda sama Mas Pram. Mas Pram netral. Kang Emil udah -1. Ketika
Mas Anies masuk -2 gitu loh, bantuin Pram. Jadi memang ini pertarungan yang tidak mudah. Kami bersyukur mudah-mudahan 2 putaran, kalau 2 putaran menang. Kita yang menang. Oke, tadi disebutkan bahwa dari start awalnya saja antara Ridwan Kamil dengan Pramono Anung sudah beda katanya Mas Toto. Tapi bukankah Mas Pramono Anung juga startnya tidak bagus juga dari elektabilitas berapa? 0,1%. Kalau tadi faktor yang kira-kira untuk berpotensi mengurangi atau kekalahan Ridho itu sudah dijelaskan, kalau faktor yang bisa sampai mengerek elektabilitas Pramono sampai sebegitunya 50,07 itu apa saja Mas Toto? Poin paling menarik gini, dari yang enteng dulu ya Sylvia ya. 3 kali terakhir pilkada, 3 kali pilkada dilakukan di Jakarta dari 2012, 2017 dan 2024. Itu ada 2 mitos yang selalu terjadi. Yang pertama adalah mitos bahwa pasangan yang nomor urutnya 3 selalu menang. Dulu Jokowi Ahok, lalu Anies dengan Sandi, sekarang Pramono dengan Dul. Yang kedua, kalau itu kita katakanlah mitos yang kebetulan. Saya nggak bisa jelaskan kenapa angka 3 terus yang menang ya. Yang kedua yang bisa dijelaskan Sylvia, selalu jadi kejutan bahwa pasangan yang surveinya di awal rendah itu selalu menang. Lagi-lagi Jokowi Ahok, Anies Sandi, lalu Pram dan Dul. Kalau mau ditambahin satu lagi, Sylvia, bahwa pasangan yang koalisinya kecil itu yang selalu menang. Dari Jokowi Ahok, Anies Sandi, sampai Pram dan Dul. 2 poin terakhir itu menjelaskan suatu, Sylvia, bahwa dalam pilkada di Jakarta, dalam konteks pencalonan, tadi sedikit banyak sudah dijelaskan Bang Hasbi sama Bang Mardhani, itu nggak bisa kemudian ada pihak-pihak atau partai yang kemudian merasa lebih tahu siapa yang disukai oleh masyarakat Jakarta. Lalu kemudian dibuatlah skenario, bahkan sempat ada skenario lawan kota kosong atau lawan calon independen. Karena ada kecenderungan masyarakat Jakarta menjadi antitesa dari sesuatu yang kesannya sudah diskenariokan atau ada dalam proses black box di antara elit saja. Itu terjadi dalam 3 pilkada terakhir. Jadi menurut saya ini catatan saja tersendiri ya, bukan hanya dalam konteks Jakarta, dalam daerah-daerah lain. Sedikit banyak kan saya mendengar Bang Hasbi dan Bang Mardhani tadi agak curhat sebenarnya gitu kan. dengan ungkapan kalau Anies, kalau Mardhani dan lain-lain gitu ya. Ada kalimat diplot begitu. Dan itu yang menyebabkan pencalonan Kang Emil menjadi anti klimaks. Ketika awalnya sudah dinyatakan hampir pasti menang melawan Dharma Kun atau kota kosong, hampir pasti menang, tiba-tiba keputusan MK menjadi anti klimaks. Sementara pasangan Pram dan Dul akhirnya kalau dibaca di media monitoring itu menjadi pusat perhatian karena sangat mengejutkan. Yang kedua, Sylvia, menurut saya ada hal yang secara berbanding terbalik terjadi. Kang Emil, saya berikan kritik langsung juga. Kang Emil ini malah energinya kok tidak seperti ketika dia maju di wali kota. Yang dulu tidak dianggap kuda hitam, lalu hadir turun ke masyarakat. Sekarang kok lebih sibuk gelendotan, menunjukkan dia dekat dengan Jokowi. Dia dekat dengan Prabowo. Ada 12 partai di belakang saya. Balik ke formula tadi lagi, Jakarta nggak suka yang seperti itu. Pram dan Dul, terutama Mas Pramono Anung, itu mencoba melepaskan image-nya hanya sekedar merah dengan memilih ketua tim ses yang bukan orang partai, dengan memilih warna yang bukan merah tapi oranye, dan itu kan yang menyebabkan kalau saya lihat dalam beberapa dialog ya, tim sesnya 01 agak gregetan nih. Kenapa sih orang lupa bahwa di belakangnya yang namanya Pram dan Dul ada Megawati, makanya dipasangin stiker-stiker. Yang pasangin malah tim sesnya Ridho. Ada wajahnya Ibu Mega mengingatkan bahwa ini petugas partai. Nah, Mas Pram berhasil melakukan kondisi yang sebaliknya dilakukan oleh Kang Emil yang menurut saya adalah blunder. Mas Pram ingin menunjukkan bahwa dia tidak sekedar merah, dia ingin merangkul kekuatan lain, relawan, Jackmania, bahkan sesuatu yang kita anggap 2 kekuatan besar paling terbelah dalam pilkada sebelum, itu berhasil disatukan yang bernama Ahokers dengan Anak Abah. Saya pikir poinnya di situ. Ya, itulah dari beberapa narasumber yang ada di kontroversi itu menyatakan salah satunya adalah dari PKS dan PKB yang menyebutkan kalau memang mengusung RK dan Siswono ini adalah sebuah kesalahan. Bahkan ada sedikit bercandaan dari mereka ya, kalau PKB itu dulunya dan PKS juga dulunya mendukung Anies. Kenapa tiba-tiba akhirnya mendukung RK gitu. Nah, jadi bisa dikatakan
mereka ingin mengatakan kalau seolah-olah RK dan Siswono ini tidak laku dijual. Tapi memang menurut Mas Toto tadi mengatakan kalau RK Siswono ini itu dicalonkan bukan untuk bertarung, tapi memang sudah ditetapkan untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur 2024. Hal ini karena memang di awal itu ada settingan untuk RK dan Siswono ini hanya melawan kotak kosong atau maksimal melawan calon independen yang tentu saja popularitasnya jauh ya di bawah RK Siswono. Nah, ketika sudah ditetapkan RK dan Siswono yang maju dan akhirnya MK memutuskan ada perubahan peraturan di mana akhirnya Pramono dan Rano yang maju, itu bisa dikatakan ada kepanikan di situ. Sehingga akhirnya gara-gara hal tersebut Jokowi akhirnya turun tangan. Bahkan Marwah Sirait menantang para anak Abah untuk bertarung di Jakarta siapa yang lebih populer, apakah Jokowi atau Anies Baswedan. Sehingga akhirnya bisa dikatakan ya terjawab semua tantangan yang ada sekarang. Nah, ini menjadi menarik karena memang di beberapa daerah turunnya beberapa pejabat dan juga tokoh-tokoh penting negara itu bisa membuyarkan segala rencana. Salah satunya adalah di Banten, di mana yang awalnya Airin menang jauh ketika ada beberapa elemen yang turun tangan akhirnya berubah. Tapi tidak demikian dengan Jakarta. Perlu diketahui kalau Jakarta itu penduduknya itu adalah semua petarung yang mereka tidak takut akan apapun. Contohnya apa? Contohnya memang dari beberapa daerah itu semua berkumpul di Jakarta untuk bertarung. Bertarung mencari pekerjaan, bertarung untuk hidup, bertarung untuk mencari jabatan, bertarung untuk uang. Jadi bukan lagi pikirannya itu berleha-leha atau hanya memikirkan satu pihak saja, tapi tidak. Jakarta itu berbeda dengan daerah lain karena hal inilah yang menjadi siapapun boleh maju tapi pilihan tetap ada di gue gitu katanya. Jadi itulah yang membuat bisa dikatakan Jakarta ini itu tidak bisa disetir, Jakarta ini tidak bisa diperas, Jakarta ini tidak bisa ditekan karena mereka yang ada di situ adalah mereka para petarung. Jadi kalau menurutnya RK tidak cocok untuk di situ, maka RK tidak akan pernah jadi. Jadi itulah kira-kira apa yang disampaikan atau yang disari dari statement-statement para narasumber yang ada di video tersebut. Dan jadi sampai di sini Eden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.